Dan negeri kita termasuk negeri paling bebas untuk berbicara, meskipun beberapa orang mau framing negeri kita ini udah komunis. Enggak ya, itu jualan politik tahun-tahun lalu. Negeri kita diktator, lebih diktator Saudi lah ya, lebih diktator Turki Pak, yang antum puji-puji setiap hari presidennya. Itu ada yang mengkritik langsung dihabisin oleh presiden Turki. Kelompok Gulen, tahu Gulen, itu mencoba mengekspos korupsi. Menurut mereka ini temuan korupsi. Setelah 3 bulan temuan itu hilang dari situs mereka. Habis itu terjadi pergerakan, kita nggak tahu siapa yang berbuat. Terjadilah pemberontakan. 2.000 orang berontak, yang ditangkap lebih dari 20.000. Coba kalau orang-orang begitu ada di Indonesia, dibiarin aja Pak. Orang-orang kayak Gulen ada di Indonesia dibiarkan. Apalagi di Saudi. Di Saudi boro-boro Pak, orang buat pengajian ngaji hikam begini dilarang. Ngaji hikam kita dilarang Pak sekarang. Gak usah ngaji hikam, buat pengajian selain di tempat yang resmi itu dilarang. Maka bersyukur hidup di negeri kita ini. Jangan ngeluh tuh tiap hari dapat berita-berita jelek mulu. Coba baca berita baiknya. Belum lagi kita kan merasakan setiap hari kita bergerak bebas. Yang penting jangan menghujat simbol-simbol kenegaraan aja. Meskipun negeri kita nggak bagus-bagus amat, tapi ini sudah sangat bagus ya, untuk kebebasan. Mana ada di dunia Pak orang bertarung presiden, calon presiden sekarang jadi menterinya? Ada nggak di dunia? Baru di Indonesia ada. Di Amerika aja nggak ada ya, di Inggris aja nggak pernah terjadi ya, nggak pernah terjadi. Nah ini anugerah buat negeri kita, orang-orang kita orangnya legowo ya. Cuma orang-orang yang kemarin sudah kecuci otaknya itu belum bisa legowo sampai hari ini, masih punya barisan sakit hati. Saya berharap coba deh ya, dibenerin kolbunya. Sosok yang dikagumi Dr. Ar-Razi Hasyim, ulama muda yang viral. Syekh Dr. Ar-Razi Hasyim mengagumi ahli hadis Nusantara, Syekh Yasin Al-Fadani. Ustadz Ar-Razi Hasyim seorang pakar hadis asal Minangkabau yang telah populer lewat kajian-kajian keislamannya di dunia maya. Ia dilahirkan di Kota Tangah, Payakumbuh, Sumatera Barat pada 21 April 1986. Nama di belakang Ustadz Razi dinisbatkan kepada pendiri Nahdlatul Ulama NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia pun mengagumi Mbah Hasyim sebagai salah satu muhadis Nusantara, karena menurut dia Mbah Hasyim telah membawa salah satu sanad yang berkelas poros Mekah ke negeri ini. Selain itu, dia juga mengagumi gurunya di Darussunnah sekaligus santri Mbah Hasyim, yaitu Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Namun, muhadis yang paling ia kagumi dan menjadi inspirasinya adalah Syekh Yasin Al-Fadani, ulama berdarah Minang yang lahir di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani juga pernah mengambil sanad ijazah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Namun, Syekh Yasin Al-Fadani lah yang paling saya kagumi, ujar Ustadz Razi. Semua ulama yang dikagumi tersebut adalah ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja. Tak heran jika dalam dakwahnya kini Ustadz Razi berkomitmen untuk terus membela Aswaja, karena menurut dia garansi kebenaran paham Aswaja ada pada silsilah dan sanadnya. Hal ini sama halnya dengan garansi kebenaran hadis
yang ada pada silsilah yang sahih. Aswaja menurut saya mempunyai silsilah dan sanad yang kuat, bahkan mutawatir. Dalam pencarian kita, alhamdulillah sejak 2006 saya mantap betul memperdalam aswaja dan membela, ucap dosen pasca sarjana Institut Ilmu Al-Quran. Menurut Ustadz Razi, Allah tentu tidak perlu dibela, tapi ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini perlu dibela untuk tetap berada dalam diri setiap muslim. Insya Allah, jalan aswaja, jalan yang diridhoi Allah dan Rasulullah. Namun kita tidak boleh mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, kecuali sebatas yang dibolehkan syariat, kata Ustadz Razi. Ustadz Razi menempuh pendidikan dasarnya sampai tingkat menengah di Sumatera Barat. Setelah lulus, istikharahnya mengarahkan untuk belajar ke Pondok Pesantren Darus Sunnah Ciputat di bawah bimbingan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng. Di pesantren ini, Ustadz Razi mengkhatamkan 6 kitab hadis yang menjadi standar keilmuan ulama muhaddisin, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Al-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Selain itu, dia juga mengambil jurusan akidah dan filsafat di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di samping itu, dia juga berkesempatan untuk mengikuti kuliah-kuliah pendek dari para ulama Al-Azhar seperti Syekh Prof. Hasan Hito, Dr. Badi Sayyid Alham, dan Syekh Taufik Ramadan Al-Buti. Dia terhubung dengan Al-Azhar dan Damaskus melalui para ulama tersebut. Jadi selama 2006 sampai 2008 dalam waktu bersamaan sebenarnya saya menempuh 3 model pendidikan, yaitu UIN, kedua Darus Sunnah khusus hadis, dan ketiga Al-Azhari Damaskiyah. Setelah itu baru S2 dan S3 saya lanjut di UIN. Jelas Ustadz Ar-Razi. Inilah sosok yang harus kita banggakan dan sosok yang harus kita cintai, karena beliaulah salah satu dai milenial abad ini yang memperjuangkan dan membela, kemudian memberikan pemahaman aswaja kepada umat, sehingga umat mendapatkan pencerahan mana kajian-kajian agama yang harus diikuti.